warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ainal Mardiyah, Aisyah Bisman, Hadirah. Anggul Mukarrabin. Hadirah. Pertemuan kita hari ini adalah tentang perang melawan penjajah. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya coba evaluasi pertemuan yang lalu. Yang bisa menjawab, mohon angkat tangan. Masih ingat salah satu tujuan kedatangan VOC di Indonesia? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Untuk mencegah terjadinya persaingan antara sehat antara kelompok dagang koloni Belanda. Oke, untuk menghindari persaingan dagang di antara pedagang Belanda. Baik, perlawanan melawan penjajah Belanda. Di sini ada beberapa perlawanan yang terjadi yang kita akan coba selesaikan pada pertemuan hari ini. Di antaranya ada perang Diponegoro, ada perang Patimura, ada perang Paderi, dan ada perang Banjar. Jadi, anak-anak sekalian, paling tidak ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan pada kesempatan hari ini. Yang di belakang bisa lihat ya tampilan di depan. Baik. Ada 4 tujuan yang akan kita selesaikan. Di antaranya adalah menganalisis kronologis perang Diponegoro dan nilai-nilai kejuan yang bisa dipetik. Yang kedua, menganalisis kronologis perang Paderi dan nilai-nilai kejuan yang bisa diambil atau dipetik. Yang ketiga, menganalisis kronologis perang Patimura dan nilai-nilai kejuan yang bisa dipetik. Serta yang terakhir adalah menganalisis kronologis perang Banjar dan nilai-nilai kejuan yang bisa dipetik. Karena itu silakan bentuk kelompok 1 Arwini, Nikmat Salsabila, Nisbah Purnama, Aisyah Bisman, dan Awalia, silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok kedua, Anggul Mukarrabin, Nur Khalifah, Naila Bisman, Nurmiah, Tegengan, Khadijah Hajar, silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok ketiga, Yustika Saputri, Ummu Kulsum, Mutiasa, Rahmatia, dengan Revina, silakan. Oke, sudah semua ya? Sudah? Oke, baik. Sekarang dimusyawarahkan dulu siapa yang akan tinggal di tempat dan siapa yang ditunjuk untuk berkunjung ke kelompok temannya pada saat menggali informasi. Saya beri waktu 5 menit untuk diskusi siapa yang akan berada di tempat dan yang akan berkunjung ke kelompok lain. Ditunjuk orang yang bisa dipercaya. Saya akan bagikan lembar kerja yang harus diselesaikan setiap kelompok. Oke, silakan berdiskusi. Saya berikan waktu kurang lebih 20 menit mencari pertanyaan, lalu kemudian mendiskusikan pertanyaan tersebut untuk dipecahkan masalahnya. Silakan masing-masing kelompok baca materinya masing-masing, temukan permasalahan, lalu bahas dalam kelompoknya. Ada lagi yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Pak, kita itu pergi cari jawaban sama kelompok lain.
itu nanti setelah semua selesai mengerjakan merumuskan masalah dan jawabannya. Kalau sudah semuanya terkumpul pada jawaban, baru kita akan melangkah pada tahap selanjutnya, 2 orang berkunjung ke kelompok lain. Karena materi inilah, masalah ini yang kalian sampaikan kepada kelompok yang akan datang. Jadi pertanyaan dengan jawabannya sudah nanti bukan itu yang akan disampaikan kepada kelompok lain. Paham ya? Jadi materi yang kalian temukan pertanyaan dan jawabannya itu yang kalian akan sampaikan kepada kelompok yang berkunjung. Ya, silakan. Pertanyaan yang ditujukan itu adalah pertanyaan yang bisa dianalisis, misalnya pakai kata mengapa atau bagaimana atau apa yang menyebabkan. Ya, seputar itu pertanyaan. Kalau di luar sekitar itu Silakan tidak ditulis. Jika sudah sampai di kelompoknya, silakan 2 orang gali informasi sebanyak-banyaknya terkait informasi yang telah mereka dapatkan. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, jika sudah kembali lagi-lagi silakan yang bertamu sampaikan. Dan yang dulu di tempat bertanya, tangkap informasinya karena informasi yang kalian dapatkan itu semuanya akan dipresentasikan ketika presentasi hasil diskusinya di depan. Silakan. Ya. kita presentasikan punya masing-masing. Jadi semuanya nanti saya berkontribusi bagi Depan untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan. yang kami dapatkan bahwa perang Padri itu pertanyaan mereka itu kenapa perang Padri menggunakan yang panjang. Ini saya baca oleh nomor 2 ya. Jawabannya kan di sini. Maaf ya kurang jelas karena tadi soalnya buru-buru kurang waktu juga. Silakan dimulai. Saya akan nilai dari belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, berdirinya kami di sini bukan karena kami tidak diberikan tempat duduk, melainkan kami ingin mempresentasikan informasi yang kami dapat tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Informasi yang kami dapat tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberikan aplaus. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, kita sudah mendengarkan tadi penampilan dari kelompok 1. Selanjutnya adalah kita akan coba jelaskan secara singkat kesimpulan materi hari ini. Setelah itu kita akan adakan kuis. Siapa kelompok yang paling banyak menjawab akan mendapatkan hadiah. Ya. Soalnya hanya 4 nomor ya, 4 nomor pilihan ganda. Saya hanya nanti menuju siapa yang tercepat angkat tangan dan berikan jawaban, itu yang dapat juara. Bisa ya? Oke, baik. Kita simpulkan dulu pelajaran hari ini terkait tentang perang Diponegoro yang pertama. Baik. Ya, perang Diponegoro atau juga biasa disebut perang Jawa merupakan perang besar yang pernah terjadi di Nusantara antara penjajah Belanda dan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.
Belanda menyebut perang ini dengan Perang Jawa karena terjadi di tanah Jawa, khususnya kota Yogyakarta. Sedangkan di Indonesia kita lebih akrab dengan sebutan Perang Diponegoro karena Diponegoro merupakan tokoh sentral dalam perang ini. Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro terhadap campur tangan Belanda di istana, yang kemudian Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Selanjutnya kita adakan kuis. Siapa yang tercepat mengangkat tangan? Ya, saya akan berikan kesempatan. Yang benar dapat poin, yang salah dikurangi poinnya. Saya sudah siapkan penilaian, oke? Saya akan berikan, semua kelompok memberikan jawaban dan kita uji siapa di antara 4 kelompok yang paling benar jawabannya. Oke, siap? Oke, baik. Langsung ya, siap-siap. Diperhatikan soal, langsung angkat tangan. Langsung sebut kelompok 1, kelompok 2, jangan angkat tangan. Langsung sebut nama kelompok ya. Diperhatikan soalnya, hanya 4 nomor. Baru quiz, oke? Kuis. Ini soal pilihan ganda. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Angkat tangan. Pilihan ganda ya, nanti angkat tangan dulu. Dari gambaran soal ini, adakah yang ingin memberikan jawaban? Pada 15 Mei 1817, Patimura memulai perlawanan rakyat Maluku terhadap pendudukan Belanda yang ditandai dengan peristiwa. Baik, saya akan munculkan pilihan gandanya. Silakan. Silakan, siapa yang bisa memberikan jawaban? Ayo, ada yang bisa? Baik, sampai saya kelompok 1. Waktu berpikir hanya 15 detik dari sekarang. Silakan. Berikan jawaban. Saya akan list satu persatu jawaban yang Anda berikan. Ya, 15 detik dari sekarang. Ya. Oke, dari kelompok 1 apa jawabannya? Memilih jawaban apa? A, B, C atau D, atau E? Kelompok 1. Ayo cepat, waktunya 5 detik lagi. Apa? A. Kelompok 1 memilih jawaban A. Kemudian kelompok 2. Silakan ditelaah jawabannya. Kelompok 2 memilih jawaban yang sama atau yang berbeda, silakan. Waktu berpikir 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kelompok 2 memilih, sudah sepakat B? B, oke. Kelompok 3 memilih jawaban yang sama atau beralih? Nomor 3 apa pilihannya? B, oke. Kelompok 4 memilih? Oke, baik. Sebentar. Baik, perhatikan soalnya. Pada 15 Mei 1817, Patimura mulai perlawanan rakyat Maluku terhadap pemerintah kolonial Belanda yang ditandai dengan peristiwa perebutan benteng militer di Saparua. Baik. Serangkaian pembelajaran kita sudah lewati, ya, mulai dari presentasi sampai kesimpulan materi dan kuis. Sekali lagi saya menanyakan, dari proses pembelajaran ini apa yang menjadi masalah atau kurang berkenan atau apa menjadi kendala pada pelajaran hari ini? Selanjutnya saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hai. Pagi. Sejarah. Oke, terima kasih anak-anak sekalian telah bersemangat. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.